Kalau Bapak Ibu, selamat pagi untuk setiap Bapak Ibu yang boleh hadir di tempat ini maupun Bapak Ibu yang ada di rumah. Shalom, selamat pagi. Semoga damai sejahtera Tuhan melingkupi setiap kita yang hadir, setiap kita yang boleh datang di hadapan Tuhan. Saya percaya kasih setiap jemaat datang dengan penuh rasa sukacita dan rindu untuk memuji nama Tuhan. Amin. Tuhan, saya undang Bapak Ibu untuk berkata melalui karena kita akan naikkan setiap pujian dan penyembahan kita bagi Tuhan.
berdoa di dalam nama-Mu ya Tuhan. Kau yang berkuasa Tuhan, Kau yang memimpin ibadah ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Dan dengan penuh sukacita kita yang datang ke hadirat Tuhan, kita akan puji dan katakan, nama Tuhan bermenang dan berkuasa.
Tuhan itu bukan satu hal yang sia-sia, karena Tuhan kita benar-benar hidup. Amin. Puji nama Tuhan, mari tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan puja, katakan selalu ubah kata puja di bagian.
diberkati dalam kehidupan. Setiap kita pasti ditolong, setiap kita pasti disertai oleh Tuhan. Dan saya percaya setiap kita pasti bersuka cita karena kita punya Allah yang hidup. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, jika tidak ada yang ingin bersaksi, saya tutup ruang saksian. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Thank you.
Tuhan pagi hari ini. Kau telah berikan kesempatan untuk setiap kami untuk datang ke hadirat-Mu ya Allah. Kami bawa segala kehidupan kami, segala keterbatasan, kekurangan, bahkan segala dosa kami Bapa. Kami pertaruhkan di dalam tangan kuasa. Kami mengakui dengan tulus di dalam hati kami bahwa Engkau adalah gunung batuku, adalah bentengku ya Allah. Oleh karya Bapa pagi hari ini kami naikkan syukur dan pujian kami. Ini berkenan untuk menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Roh Kudus, tolong urapi setiap hati kami, agar firman-Mu menjadi bagian setiap kehidupan kami. Dan kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami dimampukan di dalam setiap hal untuk menghadapi segala kehidupan ini ya Tuhan. Bahwa firman-Mu adalah Engkau sendiri. Firman-Mu adalah Yesus Kristus Allah yang hidup. Kami bersyukur pagi hari ini oleh Roh Kudus. Tolong urapi lidah bibir hamba-Mu. Sampaikan seturut isi hati-Mu Tuhan. Karena apa yang Kau kehendaki jadi berkat bagi kami sekalian. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kami silakan duduk kembali. Ada sukacita saudara sekalian. Puji Tuhan. Yang di rumah bagaimana? Pada sehat-sehat semua? Oh puji Tuhan. Haleluya. Ikuti pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Saudara sekalian, nyanyian tadi inilah renungan kita. Dibuka aja. Mazmur 62 ya. Ini sesuatu yang sangat penting bagi kita sekalian. Kita telah mengakui bahwa Yesus Kristus adalah gunung batuku, kota bentengku. Ya, kalau tadi dikatakan, coba ditayangkan aja Pak Agus. Mazmur 62 ayat 1 dan 2 ya, situ dikatakan. Perasaan tenang dekat Allah untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Luar biasa ya. Saudara sekalian, nyanyian tadi jelas dan ayat ini juga jelas. Tentunya perlindungan kita, harapan kita, benteng kita adalah Tuhan yang namanya siapa? Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup. Oleh karena itu, kesempatan pagi hari ini tentunya kita mengakui bahwa hanya Kristus Tuhanlah yang menjadi penolong kita satu-satunya. Ya, oleh karena itu tentunya pada pagi hari ini saya tidak akan membawa banyak ayat-ayat yang kami siapkan, namun tentunya dengan waktu yang sesingkat mungkin. Ya, kita tidak perlu ngumpul lama-lama. Kita semua tahu akan situasi dan perkembangan yang ada di kota kita dan lingkungan kita. Kita masih bersyukur kalau pagi ini kita masih berkumpul. Tentunya semua adalah anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saat-saat ini banyak orang yang tidak merasa tenang. Mengapa? Karena memikirkan sesuatu yang ada di lingkungan kita masing-masing. Ya. Banyak orang yang sudah kehilangan damai, sejahtera. Mengapa? Karena terjadi sesuatu hal yang menakutkan. Sehingga yang ada adalah ketegangan dalam kehidupan kita. Bukan memikirkan suatu kesehatan saja, bahkan segala sesuatu yang kita butuhkan, itulah yang menjadi pergumulan. Sehingga kita tidak bisa tenang. Tapi puji Tuhan, apa yang kita baca pada bagian ini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ini luar biasa. Ini ayat-ayat yang gampang saja, tidak terlalu tercerna yang mendalam. Ya. Sederhana perlu kita renungkan, sederhana perlu kita syukuri. Ya. Oleh karena itu Bapak sekalian, renungan ini kami ambil ada 10 hal nanti. Masing-masing ada ayatnya, dan oleh karena saya katakan tidak terlalu dele-dele ya. Oleh karena itu hati tenang kalau kita dekat dengan Tuhan. Ada ketenangan. Ada sesuatu hal yang tidak akan membingungkan kita. Kalau hati tenang, kita berdoa pun bisa tenang. Hati yang tenang kita bisa berdoa. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 nanti dibaca di sana ya. Ketenangan adalah sesuatu yang sering hilang daripada kehidupan seseorang. Selalu gundah, gelisah.
Karena sesuatu yang kita hadapi. Kalau saat ini bangsa kita, bahkan kita sendiri, banyak hal yang kita hadapi, saudara sekalian. Ya, pertama, apa yang mungkin kita hadapi? Ketenangan hidup sering diguncang, ketenangan hidup sering gundah gulana. Tapi dengan firman Tuhan ini kita diingatkan, dikuatkan. Dengan keadaan dan situasi yang menegangkan kita saat ini, banyak hal, ya, misalkan tentang usaha sudah surut atau turun, tentang pekerjaan pun ya kita semua mengalami, ya, terutama perekonomian. Ya puji Tuhan kalau di Jakarta masih ada selentingan daripada pemerintah, sekalipun tidak sepenuhnya kebutuhan hidup kita tercukupi oleh karena dukungan daripada pemerintah. Ini satu pergumulan yang luar biasa. Tapi bagi orang yang dekat dengan Tuhan pasti ada ketenangan yang saya katakan amin. Ada ketenangan, ada kekuatan, ada harapan di dalam Dia. Sebab di sana tidak ada harapan, hanya di dalam Kristus Yesus ada suatu harapan yang pasti. Amin. Dunia bisa digoncang dengan sesuatu yang terjadi, tapi bagi orang yang dekat dengan Tuhan tetap tenang. Ini firman Tuhan yang dikatakan di sini. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Kita harus betul-betul berharap, bersandar bahwa Tuhan adalah kekuatanku. Dia adalah benteng kehidupanku. Dia adalah batu karangku. Amin, saudara. Kalau hidupku dan hidupmu terletak di dasar batu yang kuat, sekalipun ada goncangan, kita tetap ada sebagaimana kita ada. Amin. Oh, luar biasa ya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Jadi yang pertama, hati yang tenang, kita hanya dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan pasti selalu dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Selalu dekat dengan Dia. Sebab Tuhan itu adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Kalau kita dekat dengan Dia, apa yang dikatakan tadi? Hati kita tenang. Amin. Jadi nggak usah jauh-jauh, ini sederhana sekali loh ya. Ayat-ayatnya sederhana sekali. Coba dibuka Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat yang ke-18. Ya, ini dicari ayat-ayatnya, di situ ada. Sudah ketemu? Ayat 18, Yesaya 48 ayat 18 yang mengatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan apa? Terus melimpah seperti apa? Gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin, saudara. Kalau kita dekat Allah seperti itu, ya, jadi mari jangan sungkan-sungkan. Kalau kita masih ada kesempatan berkumpul seperti ini, anugerah Tuhan, saudara sekalian. Amin. Anugerah. Kalau saudara membaca situasi kondisi di Jakarta tadi, baru ada WA dari gubernur ya, hari ini sangat meningkat banget. Ya, biar semua meningkat, tapi iman gereja Tuhan harus meningkat, ada amin. Harus bertumbuh. Harus kita naik. Jangan kita turun. Oleh karena itu mari sama-sama selalu dekat dengan Tuhan. Maka apa yang dikatakan oleh Yesus tadi, sekiranya engkau memperhatikan perintahku, perhatikan perintah Tuhan. Otomatis kalau orang sudah dekat dengan Tuhan pasti tidak jauh dengan firman Tuhan. Diperhatikan, dilakukan apa yang dikatakan firman itu. Maka dikatakan di situ, sekiranya engkau memperhatikan perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, mengalir terus, sukacita kita. Bukan main, saudara sekalian. Jadi ini ayat-ayat yang gampang saja saya siapkan. Jadi mari ya kita pegang betul-betul. Kemudian apa yang teruskan? Maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan apa? Terus melimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Luar biasa, sukacita.
sukacita. Kalau hati kita ada kasih Allah, siapa akan melawan kita? Amin, saudara. Bukan kita cari lawan, cari musuh ya, tapi itu firman katakan. Oleh kan mari kita dekat dengan Allah. Kita perlu ketenangan, kita perlu kedamaian. Ya, oleh karena itulah yang pertama. Dan ayat lagi coba dibuka Mazmur 91. Mazmur 91 ini sering kita dengar. Saya akan ambil dari ayat yang ke 10, coba diperhatikan. Ya, kalau orang dekat dengan Tuhan apa yang dikatakan Mazmur 91 ayat 10, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Itu yang ayat 10. Ayat 14 perhatikan juga, saya tidak baca semua. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Perhatikan dengan baik. Kemudian ayat yang ke-15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat 16. Ya, ayat 15, ayat 16. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Ini pemeliharaan Tuhan. Orang yang dekat seperti itu. Ini ayat-ayatnya gampang ya, tidak sulit-sulit. Gampang dicerna, gampang diingat, dan memang ini firman Tuhan. Bagaimana kalau kita dekat dengan Tuhan? Tadi dikatakan ayat 10 ya. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Kemah itu di dalam rumah tangga kita, di mana kita berada. Baik di pekerjaan, itu kemah kita bertempat selama kita melakukan aktivitas kita di situ ya. Tuhan selalu mendekati kita sekalian. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Amin, saudara. Saudara mengenal nama Tuhan? Siapa? Yesus Kristus Tuhan. Kita harus tahu nama Allah kita. Ya, Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah yang punya nama sebelum dia lahir, dia telah dinubuatkan. Namanya Yesus. Dia adalah pengampun dosa umat manusia. Luar biasa. Ya, kita punya Allah yang punya nama. Itu dikatakan bila sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal aku, namaku. Sebab ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakan. Dimuliakan Allah. Kalau saudara berdoa, ada jawaban. Amin, saudara. Ini gampang saja ayat ini, saya tidak terlalu dele-dele ya. Gampang kita ingat, dan ini firman Tuhan yang dialami oleh Raja Daud, penulisnya. Oleh karena kita sangat bersyukur. Di tengah-tengah gelombang yang seperti ini, tidak ada jalan lain kecuali kita hanya dekat dengan Allah. Ya, berharap kepada Dia. Oleh karena itu kita sangat bersyukur. Ya. Ayat yang terus mengatakan tadi, kalau kita berseru kepadaku, aku akan menjawab. Apapun problem pergumulan kita, ya, ada jawaban di situ. Tuhan tidak menutup diri. Tuhan selalu siap mendengar jeritan kita. Tuhan selalu perhatikan apa yang saudara lakukan dan saudara dan kita semua alami. Dia tetap memantau dalam kehidupan kita. Kemudian yang 16 tadi, dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Ada pemeliharaan yang melimpah. Ya, tidak kekurangan. Ya wajar kalau mungkin itu namanya manusia, ya ada kekurangan, tapi Tuhan bertanggung jawab ya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Siapa dia? Yesus. Dibuktikan keselamatan. Sebab di kolong langit tidak ada juru selamat kecuali Kristus. Diperlihatkan wujudnya adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Oleh karena itu kita sangat bersyukur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara sekalian, dia pelindung yang abadi. Dalam Mazmur 62 tadi, ayat yang kedua, coba dilihat.
Tadi dikatakan dia perlindunganku, ya. Ayat yang kedua, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berarti pelindungan. Dia tetap melindungi saudara dan kita sekalian, ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan yang ketiga, dalam dia ada kepastian hidup. Di luar sana kehampaan yang ada, tapi di dalam Kristus ada kepastian. Amin, saudara. Saudara percaya bahwa di dalam dia ada kepastian, bukan kata mudah-mudahan, tapi kepastian. Amin. Coba dibuka Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 di situ, ya. Ada kepastian. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, tolong dibacakan. Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dengan olehnya kita diselamatkan. Ada kepastian keselamatan. Orang percaya agama, tapi dia belum mengerti jalan yang ditunjukkan. Dia masih minta, tunjukkan jalanku yang lurus. Kan ada kan, kalau saudara pernah mendengar, saya pernah mendengar, ya. Masih minta petunjukkan jalanku yang lurus, Tuhan. Tapi di dalam Kristus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai ke Bapa kalau tidak melalui dia. Yang saya katakan amin. Kita tidak ragu-ragu. Di dalam dia ada kepastian. Bukan kata mudah-mudahan. Tolong perhatikan dengan baik. Kita adalah orang percaya pada Kristus. Di dalam dia ada kepastian hidup. Ya. Jangan mudah-mudahan aku bisa masuk ke surga. Tidak. Ada cara. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Tapi dia dengan tegas, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku, kata Kristus. Amin, saudara. Yohanes berapa itu? 14 ayat yang ke-6. Perhatikan dengan baik. Ya, jangan katakan mudah-mudahan aku masuk surga. Oh, rumah kita sudah disiapkan. Amin, saudara. Amin. Tinggal tunggu waktunya kita dipanggil untuk masuk di rumah yang telah disiapkan. Saudara takut? Kenapa takut? Ya, ada jaminan, saudara sekalian, ya. Tapi bukan kita menantang maut, tapi semua itu tentunya akan ke sana, pulangnya akan ke sana. Oleh karena perlu kita sadari bahwa hanya di dalam Kristus ada kepastian. Selamat itu pasti. Sebab dia mati untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Sebab kita menempati tempat yang telah disiapkan oleh Tuhan. Amin. Oh, luar biasa. Tempatnya di mana? Baca ayat Yohanes 14 ayat 2 sampai 3 itu, ya. Luar biasa. Ini mudah-mudah. Saya tidak cari ayat-ayat yang sulit. Bagi kita gampang mengingat. Jadi ini bukan kata-kata yang kosong, kata-kata yang ngawur, sekalipun ayat-ayat ini sangat sederhana. Tapi firman Tuhan yang telah dialami oleh Raja Daud. Daud betapa sengsaranya, Daud berapa banyak penderitaan yang dialami. Tapi Tuhan tetap menyertai Daud sebab Daud percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Karena pengakuan tadi dikatakan luar biasa, ya. Ada keselamatan yang pasti. Itu yang ketiga. Yang keempat, dengan hati yang tenang kita dapat berdoa. Buka 1 Petrus 4 ayat 7 saya katakan tadi. Ya, coba dibuka. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Mungkin ada yang ketemu, tolong dibacakan. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kuasai dirimu. Banyak orang yang tidak bisa menguasai diri. Dengan keadaannya seperti ini yang dirasakan hanya ketakutan, kebimbangan, hal-hal yang tidak menentu yang dipikirkan. Ya. Tapi apa yang dikatakan tadi, sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu. Kita harus bisa mengendalikan hidup kita. Di tengah-tengah kesulitan ini, saudara sekalian,
Maaf kata kalau mungkin biasanya di zaman yang paralel kita kemana-mana, dengan apa yang kita miliki, dengan sukacita tentunya sekarang harus bisa mengerem, menguasai diri kita. Ya, kuasai dirimu. Tadi dikatakan sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kalau kita bisa mengendalikan kehidupan kita, maka ketenangan itu ada di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Diri kita yang bisa mengendalikan hanyalah kita sendiri, bukan orang lain. Kalau kita bisa mengendalikan diri kita, maka ada ketenangan dalam hidupmu, dalam hidupku. Maka apa yang dikatakan, dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Doa memerlukan suatu suasana yang tenang, hati yang tenang, pikiran yang tenang. Kita bisa kusuk bertemu dengan Allah yang kita sembah. Amin, saudara. Perlu ketenangan, perlu penguasaan diri. Saudara sekalian, kalau kita renungkan dengan situasi yang seperti ini, banyak perubahan yang dahsyat. Banyak hal-hal yang dialami. Kalau orang tadinya hidupnya luar biasa enak, sekarang mungkin bisa terjun di pertengahan. Ya, tentunya kita sadar. Oleh karena firman Tuhan katakan menguasai diri, kuasai diri, bisa mengatur segala sesuatu yang saat ini terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah tidak bisa menguasai diri, berarti lepas kendali, kita akan hancur, saudara sekalian. Amin. Orang yang bisa menguasai diri, orang yang tenang, maka bisa berhubungan dengan Tuhan. Amin. Pasti. Itu dikatakan. Tenang supaya kamu dapat berdoa. Ini sesuatu yang luar biasa. Oleh karena doa adalah kunci dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan di sana ada kepastian bahwa doa yang betul-betul keluar dari dasar hati kita, ada jawaban yang Tuhan siapkan bagi kita sekalian. Amin. Ini gampang firman Tuhan, nggak terlalu gele-gele saya katakan. Tadi yang keberapa? Yang keempat. Sekarang yang kelima. Hanya dekat dengan Tuhan, doa kita ada jawaban. Buka Yohanes pasal 15 ayat ke-7. Hanya orang yang dekat dengan Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang bisa katakan amin. Luar biasa. Ya. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan tidak akan dipermalukan. Amin, saudara. Ada perhatian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, artinya hidup kita manunggal dengan firman, maka firman itulah yang akan memberikan jawaban segala sesuatu yang kita harapkan daripada Tuhan. Amin. Jelas di situ, tinggal di dalam aku, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Ditantang saudara sekalian. Tuhan, oh luar biasa. Jadi betul-betul kalau kita dekat dengan Tuhan, apa yang Tuhan tantangkan kepada saudara dan kita semua akan digenapi. Percaya atau tidak, ini firman Tuhan, saya tidak domen ya. Pasal dan ayat ada yang bukan ditulis orang zaman sekarang. Ya, 200 tahun yang lalu mungkin, atau 2000 tahun yang lalu. Dibuktikan. Inilah apa yang dikatakan Tuhan ya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Luar biasa. Di tengah-tengah kesulitan, Tuhan hanya perlu supaya saudara dan kita hanya dekat dengan Dia. Amin. Dibuktikan seperti itu. Ada jawaban. Saya garis bawahi oleh karena Bapak Ibu sekalian, jangan sungkan-sungkan. Dikala ada waktu, dikala tubuh kita sehat, jangan melihat kekurangan ekonomi dan sebagainya. Dekatlah dengan Tuhan. Amin, saudara. Di situ ada jawaban. Ada jalan keluar dari segala pergumulan kita. Apapun yang kamu minta, oh luar biasa loh. Luar biasa Bapak kita itu. Mari kita perhatikan dengan baik di tengah-tengah kesulitan yang seperti ini. Kita mendapatkan suatu kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan.
Dan kalau kita imani, itulah jawaban segala sesuatu yang kita rindukan. Amin, saudara. Luar biasa. Tadi yang keberapa? Yang kelima. Sekarang yang keenam. Tuhan akan beri jalan keluar setiap pergumulan kita. Buka 1 Korintus 10 ayat 13, ini ayat yang tidak asing lagi. Buka di Cirene, ada waktu ya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, Tuhan akan beri jalan keluar setiap pergumulan kita. Bukan hanya didengar, ada jalan keluar supaya kita bisa menanggung segala beban pergumulan hidup kita. Apa yang dikatakan di situ? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat. Yang saya katakan amin. Semua manusia tidak terkecuali punya problem dan pergumulan. Tapi Tuhan kita memberikan suatu perhatian yang sangat luar biasa. Segala pergumulanmu, Dia adalah Allah yang adil, memberikan jalan keluar segala problem dan pergumulan kita. Amin, saudara. Kita sukacita. Ya, saat ini siapa yang tidak mengalami suatu pergumulan? Ya, kalau Tuhan katakan pencobaan, dicoba sampai di mana kita menghadapi segala pergumulan hidup ini. Tapi Tuhan tetap memantau. Amin, saudara. Tuhan berikan jalan keluar segala sesuatu yang kita gumuli dalam hidup ini. Oh, luar biasa Tuhan kita itu. Ya. Oleh karena mari saya katakan lagi, yang sehat-sehat jangan sungkan-sungkan. Kesempatan emas bagi kita di saat-saat seperti ini. Gereja masih terbuka untuk memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Ya, bukan kita ngalung, kita bisa lakukan, bukan. Semua adalah anugerah Tuhan. Di kanan kiri, kalau kata Mazmur 91, rebah, tapi kita hanya melihat dengan mata kepala kita sendiri. Amin, saudara. Itulah pemeliharaan Allah. Mengapa kita sangat jauh dengan Tuhan? Mengapa kita buang-buang waktu kita untuk mau datang kepada Tuhan? Kesempatan emas. Tidak semua gereja bisa mengalami seperti kita. Kita bersyukur masih ada beberapa puluh. Mungkin ada 30-an di antara kita pagi hari ini. Amin, saudara. Jangan merasa terpaksa. Kesempatan waktu yang diberikan Tuhan. Waktu yang diberikan Tuhan adalah kesehatan kita ada. Kesempatan untuk beribadah ada. Mengapa kita tidak pergunakan untuk datang beribadah bersama dengan rekan-rekan kita yang lain? Ya, oleh karena itu disinilah saudara sekalian perhatian Tuhan yang begitu luar biasa ya. Tuhan akan berjalan keluar setiap pergumulan kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Kemudian yang ketujuh, dalam Dia ada jalan ke rumah Allah. Tadi dikatakan Yohanes berapa tadi? 14 ayat yang ke-6, itu yang ke-7 ya. Tinggal beberapa poin kita cepat selesai. Saudara sekalian, kita sadar tidak perlu lama-lama kita berkumpul. Dalam Dia ada jalan ke rumah Bapa. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ya, kalau saudara bawa HP cepat-cepat di HP di situ ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi dunia ini banyak jalan. Ya, kemana-mana bisa. Kalau orang dunia mengatakan ke Roma banyak jalan, tapi mereka ke surga tidak tahu jalannya. Ada amin, saudara? Tapi kita orang percaya telah ditunjukkan melalui Yesus Kristus adalah jalan kebenaran. Di sana ada kehidupan yang kekal. Ini sesuatu yang luar biasa loh. Jadi kita bukan orang-orang yang sembarangan ya. Artinya ya sekalipun banyak
keterbatasan, kekurangan, bahwa kita di dalam Kristus adalah orang-orang yang sangat berharga di dalam Tuhan. Ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Kita telah memiliki sesuatu jalan. Bahkan tempat pun disiapkan, Yohanes 14 ayat 2 dan 3 itu. Amin, saudara. Oh, jangan dianggap remeh itu ya. Imani bahwa itu adalah firman Allah loh, bukan dongengnya pendeta, bukan. Ya, pendeta penginjil itu hanya berdasarkan firman Allah yang telah tertulis di dalam Alkitab itu. Ya, oleh karena itu mari, saya yang mengajak, mari jangan buang-buang waktu. Tuhan telah siapkan sesuatu yang terindah bagi kita sekalian. Ya, orang dunia bingung kemana jalannya untuk menuju ke surga. Ya, melalui amal, melalui perbuatan, melalui kelakuan, melalui segala macam. Bisakah ke sana? Tidak. Hanya satu jalan yang namanya Yesus Kristus, yang bisa katakan amin. Hanya satu jalan. Tidak ada jalan yang lain kecuali Kristus Tuhan. Jangan lepas. Ingat bahwa jalan kita ke surga hanya melalui Dia. Catat di dalam hatimu. Jangan sampai lupa. Jalanku ke rumah Bapa hanya melalui satu jalan. Bukan orang katakan di mana-mana banyak jalan menuju surga. Enggak ada. Amal tidak bisa menentukan keselamatan kita. Perbuatan baik pun tidak akan membawa kita keselamatan. Tapi hanya pengakuan dosa yang kita akui di dalam Kristus Yesus, sehingga dosa kita dilepaskan oleh darah Kristus, maka kita mendapatkan keselamatan yang kekal. Amin. Penghalang satu-satunya dosa. Kalau dosaku telah diampuni dengan darah Kristus, maka terjadilah keselamatan. Janji ini akan terjadi, menjadi milik kita, rumah kita, jalan kita. Amin, saudara. Ini penting sekali. Ya. Banyak pengajaran-pengajaran yang hebat, tapi tidak sehebat seperti firman Allah di dalam Kristus. Amin. Jangan abaikan. Ini sudah waktunya zaman akhir, saudara sekalian. Lihat tanda-tanda sekarang apa yang terjadi di sekeliling kita. Banjir, kelaparan, gempa bumi. Apa yang terjadi malapetaka yang lain. Sakit sampar apapun yang terjadi sekarang ini merebak. Ini tanda-tanda untuk mengingatkan saudara dan kita sebagai gereja Tuhan. Amin. Jangan lengah, saya katakan, jangan lengah. Jangan sembrono. Jangan seenak kita seperti tahun-tahun yang lalu. Tahun ini adalah tahun yang betul-betul memecut kita orang percaya, supaya kita kembali pada jati diri kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan. Diingatkan dengan tanda-tanda ini. Perhatikan Matius 24, baca yang cerna di sana. Apa yang belum terjadi sekarang ini? Ya, kalau mungkin Indonesia belum terjadi, dunia yang lain terjadi peperangan, saling membunuh satu sama lain. Ya, tidak peduli satu sama lain, sudah tidak ada kasih. Coba bayangkan, begitu larutnya keadaan dunia ini. Oleh karena itu mari saya mengajak, jangan sembrono. Ini sudah waktunya saudara bisa mendekat kepada Tuhan. Mengakui bahwa Dia adalah batu karangku, batu bentengku, kehidupanku hanya di dalam Dia. Amin, saudara. Enggak boleh sembrono lagi. Ayo. Ya. Kalau umur seperti kita ini, sudah berapa hari lagi? Mari kita perhatikan kehidupan kita. Soal umur tidak bisa diterka ya. Umur yang 18 tahun, 20 tahun, 25 tahun bisa mati. Justru yang 100 tahun belum diangkat-angkat Tuhan. Amin, saudara. Tapi mari kita pegang firman Allah. Di tengah-tengah sulitan yang terjadi saat ini. Ya, apa yang terjadi saat ini? Mari kita renungkan dengan baik. Sesuaikan dengan firman Allah. Apa yang sedang berkembang saat ini, saudara sekalian? Sakit sampar, coba. Bukan dialami Indonesia, ini dikatakan sakit sampar. Kalau orang Jawa bilang itu adalah begeblok. Tahu begeblok? Esok loro, sore mati. Malam sakit, pagi mati. Kan begitu. Banyak kan sekarang? Amin, saudara. Ini kenyataan yang terjadi. Ini kata firman baru apa? Permulaan. Amin. Kalau permulaannya seperti ini, terus yang akan datang seperti apa? Oleh karena itu, tetaplah di dalam Tuhan. Hanya Dia batu karang kita. Hanya Dia, hanya pelindungan saudara dan pelindungan kita.
Bukan hanya diucapkan, imani bahwa Tuhan yang hidup di dalam Kristus, itulah batu karang. Itulah benteng kehidupan kita. Itulah pelindung saudara dan pelindung kita. Sekalipun saudara mungkin banyak uang yang banyak, tidak akan menyelamatkan segala kehidupan kita. Amin. Boleh kita miliki, tapi jangan mengandalkan itu. Itu hanya sarana untuk menyambung kehidupan kita. Luar biasa. Saudara sekalian, tentu mari kita diingatkan. Di tengah-tengah gemparnya dunia yang seperti ini, kita adalah orang-orang yang telah dipilih, bukan orang yang sembarangan. Sebelum dunia dijadikan, saudara telah dipilih oleh Tuhan. Efesus pasal 1 ayat yang ke-4, tulis di sana. Belum dunia dijadikan, kita telah dipilih oleh Allah supaya kita hidup tidak cacat celah di hadapan Tuhan pada akhirnya nanti. Amin. Amin. Jangan sembrono. Kesempatan yang terbaik. Kalau waras, mari kita ibadah bersama-sama. Saya katakan tadi, tidak seperti apa yang kita alami bisa bertatap muka seperti ini. Ya, kita masih bersyukur. Kita masih bersyukur bahwa Allah kita adalah Allah yang memperhatikan kita sekalian. Puji Tuhan. Tadi yang keberapa? Yang ke-8. Dalam Dia ada kedamaian. Ini ayat yang luar biasa. Yohanes 14 ayat 27. Kalau saya perhatikan, dikala Tuhan Yesus akan meninggalkan murid-murid, ada sesuatu harta yang tidak bisa berubah yang ditinggalkan kepada murid-muridnya. Apa yang dikatakan di sana? Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan getar hatimu. Apa maksud jangan gelisah? Saat ini banyak orang yang gundah, tapi orang yang di dalam Tuhan tetap tegar. Amin, saudara. Amin kan? Hanya kita orang di dalam Tuhan. Ya, di situ dikatakan damai sejahtera ditinggal, bukan emas perak yang ditinggalkan oleh Yesus. Hanya damai sejahtera yang diberikan kepada murid-murid, termasuk gereja kita, saudara dan kita semua, diberikan sesuatu yang tidak bisa terbantahkan. Itu damai Allah diberikan. Oh, luar biasa. Mengapa ayat yang terakhir katakan jangan gelisah hatimu? Saat ini banyak orang yang gelisah. Anak-anak Tuhan, jangan gelisah. Peganglah firman Allah, maka kamu akan hidup. Amin. Pegang janji Tuhan, maka janji itu pasti digenapi bagi orang yang tetap berharap dan percaya kepada Dia. Oh, luar biasa sekalian. Jangan gelisah hatimu. Sekalipun dunia menangis, tapi anak-anak Tuhan, bukan tangis yang kita harapkan kita sampai pada, tapi ucapan syukur. Kita bersyukur Tuhan, kalau hari ini aku bisa memuji nama-Mu. Amin, saudara. Aku bersyukur Tuhan kalau hari ini kan bisa menerima berkat, baik jasmani maupun rohani. Itu bukan sesuatu yang sia-sia, tapi suatu anugerah yang luar biasa. Kita sangat bersyukur, ya. Sangat bersyukur. Maka apa yang dikatakan itu hanya damai sejahtera. Dunia menangis, dunia bergolak, gelisah. Sebab apa mereka gelisah? Karena mereka tidak punya harapan, tidak punya pegangan. Amin, saudara. Supaya kita punya harapan, kita punya pegangan, hanya Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Itulah harapan kita. Luar biasa, ya. Jangan gelisah hatimu. Ya, kalau kurang makan sandang itu wajar, orang hidup masih banyak kekurangan. Tapi tentang keselamatan tidak ada jalan lain kecuali melalui Dia. Ya, jangan gelisah. Damai di toko tidak ada. Sekalipun duitmu berapa, taruh di bank, tidak akan bawa damai. Justru membawa hatimu digerogoti oleh uangmu. Amin, saudara. Lalu mikirkan di sana. Karena firman katakan, di mana hartamu, disitulah hatimu. Tapi kalau kita menaruh hati kita di dalam Kristus, apapun yang terjadi, Dia tetap bersama dengan kita. Ini saudara sekalian, jadi sesuatu yang sangat indah. Damai sejahtera. Anak-anak Tuhan menghadapi segala apapun harus damai dalam hati, ya.
Sebab itu adalah anugerah Tuhan. Diberikan, ditinggalkan. Luar biasa. Kalau orang tua kita meninggalkan sesuatu harta benda, warisan. Justru warisan itu bikin malapetaka. Bisa bunuh-membunuh di antara saudara-saudara mereka. Betul? Amin. Bisa terjadi. Karena warisan. Tapi warisan Kristus adalah warisan yang kekal. Ada damai sejahtera. Diberikan dengan gratis. Apa kita nggak senang? Apa kita nggak bersyukur, saudara sekalian? Amin, saudara. Luar biasa. Ya, ada damai. Ya, jangan gelisah hatimu, jangan gentar hatimu. Gentar karena mendengar, melihat sesuatu, jangan gentar hatimu. Saya katakan dalam Roma 8 tadi ayat 31, kalau kasih Allah ada di dalam hatimu, siapa akan melawan aku? Amin. Pegang baik-baik. Kalau itu yang betul-betul hatimu ada di dalam dia. Kasih Kristus ada dalam hatimu. Paulus katakan, siapa akan melawan kita? Kalau saudara teruskan ayat-ayat sampai ayat 39. Kelaparankah, pedangkah, maut sekalipun tidak ada yang bisa memisahkan kasih Kristus. Luar biasa. Pegang firman Allah. Ini bukan dongeng. Dinyatakan, dibuktikan Roma 8 ayat 31 sampai seterusnya, baca dengan baik. Betulkah itu firman katakan? Dan bagaimana supaya firman itu menjadi milik kita? Hayati, lakukan, dan percaya bahwa firman itu iya dan amin. Puji Tuhan. Yang keberapa tadi? Yang ke-10, yang terakhir. Oh, belum ya. Yang ke-9, dalam dia ada tempat tinggal yang abadi. Saya kira itu yang 14 ayat kedua. Luar biasa. Nggak usah dibuka-buka, itu ayat hafalan. Ya. Itu katakan dalam dia ada tempat tinggal yang abadi, jalannya ada, tempatnya telah disiapkan. Amin, saudara. Ini sesuatu yang ada di situ. Baca aja nanti dicari ya. Kemudian yang 10, dalam dia ada harapan, yaitu Yohanes 14 ayat 3. Artinya ada harapan. Harapannya gereja Tuhan, apakah berkat yang melimpah, mobil yang enak, yang sesuatu yang cukup. Harapan gereja Tuhan yaitu kedatangan Kristus yang dua kali, amin. Itu yang diharapkan oleh gereja. Gereja menunggu, menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Itu yang diharapkan gereja. Gereja tidak mengharapkan berkat yang lain, tapi gereja mengharapkan kedatangan Kristus yang kedua kali. Coba dibaca Yohanes 14 ayat yang ketiga tadi. Nanti 1 Tesalonika ayat 4, 16 dan 17. Coba dibaca Yohanesnya tadi. Ya, itu dikatakan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu kemana? Ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Ini yang diharapkan gereja, saudara sekalian. Menunggu kedatangan Kristus. Oleh karena dalam penantian kita memerlukan ketekunan dan kesabaran kita. Tidak boleh gerusa-gerusu, memang seperti itu jalan Tuhan ya. Luar biasa. Aku akan kembali dan membawa kamu. Oh, hebat bukan? Ke tempatku, bukan ke tempat yang lain, ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, saudara dan kita semua berkumpul hadap bersama Dia. Amin, saudara. Oh, luar biasa. Ini janji Tuhan. Ya, waktunya ini sudah. Kalau orang kuno bilang katakan, ini sudah zamannya sudah tua. Ya, orang dulu bapak-bapak atau mbah-mbah akan menemui jalan atau situasi yang menakutkan nanti terjadi. Sekarang tidak menakutkan, gelisah, banyak orang gelisah. Tapi anak-anak Tuhan, jangan gelisah hatimu dan gundah. Ya, amin, saudara. Coba baca 1 Tesalonika ayat 4. Nah ini. Ya. 1 Tesalonika ayat 4. Pasal 4 ayat 16 dan 17. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17.
Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kemudian sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. Amin, saudara. Ini harapan gereja. Harapanmu dan harapanku. Menanti, memang menanti itu suatu pekerjaan yang berat. Memerlukan kesabaran, ketekunan, didasari percaya bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Janji Tuhan pasti menjadi milikmu. Sebab itu dijanjikan kepada setiap orang yang percaya. Oh, luar biasa ya. Oleh karena itu mari, dengan situasi kondisi yang seperti ini, jagalah kesehatan kita. Amin. Larinya kepada 3M. Bahkan sekarang saya baca ada 5M ya. Tapi saya pegang hanya 3. Kalau 3 itu saudara pegang teguh, saya yakin resep pemerintah yang dianjurkan bukan vaksin, tetapi hanya 3 hal. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Kita beribadah sudah memenuhi protokol kesehatan menurut saya ya. Air telah disiapkan di bawah, dengan sabun ada. Tes suhu tubuh sudah disiapkan. Ya, kita lakukan semua itu. Saya yakin apa yang saudara lakukan akan membawa kita lebih dekat dengan Tuhan, dan kita menjaga kesehatan kita dengan anjuran protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Amin, saudara. Tegur anak-anakmu, tegur keluargamu dikala lupa untuk memakai masker. Itu penting sekali. Itu penting sekali. Pertama, masker. Ya, saya kemarin malam sampai kejirat gulu saya itu lupa nggak tak cabut ya. Jadi kok seseknya ada apa? Tahu-tahu kebelet sini, ya. Ada apa ini? Kebelet di leher. Akhirnya kuping panas karena tali. Baru inget tak lepas. Oh, lepas akhirnya bisa ambekan sekalian ya. Tak pikir bandang nanti ya. Itu kan kita masih ada. Oh, luar biasa ya. Ini sesuatu. Jadi kalau tidur ya jangan dipakai. Saya selalu kita pakai saudara. Jadi talinya jirat di sini. Jadi agak sesek. Setelah kita cabut kupingnya panas karena tali ya. Puji Tuhan. Ini sesuatu yang perlu kita taati. Amin. Amin. Ayat yang terakhir buka Wahyu pasal 3. Ayat yang terakhir. Wahyu pasal 3 ayat 10 dan 11. Perhatikan dan mari kita renungkan dan kita syukuri. Sudah ketemu saudara sekalian? Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi kalau saudara menurunkan siap apa yang terjadi, Wahyu ini telah menulis. Wahyu ini telah menulis ya. Karena engkau menuruti firman-Ku, sebab kita dekat dengan Allah, otomatis orang dekat dengan Allah pasti bergumul, bergaul dengan firman. Menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku. Mengapa kita menantikan? Sebab Dia berjanji akan datang kembali. Tadi dikatakan, maka Aku pun akan melindungi engkau. Oh, luar biasa. Dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Oh, luar biasa. Renungkan, perhatikan dengan baik ayat ini. Itu janji Tuhan. Janji yang begitu luar biasa. Kemudian ayat yang ke-11, Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu,
supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Yang saya katakan amin. Pegang apa yang ada padamu. Jangan dilepaskan firman Tuhan yang telah diberikan oleh Allah. Peganglah Yesus Kristus Juru Selamat kita. Amin, saudara. Maka disitu katakan, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Makuto kalau orang Jawa bilang makuto, kalau raja adalah pakai apa? Makuto. Kalau Yesus makutanya apa, saudara sekalian? Duri. Itu kemuliaan Allah. Duri. Kalau Yesus dikasih makuto duri, maka makuto yang sejati akan menjadi makuto. Saudara yang saya katakan, amin. Puji Tuhan. Oh, haleluya. Inilah renungan pagi hari ini. Mari kita renungkan dengan baik. Dan kami sambut untuk bangkit diri. Dan kita akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan nyanyian yang tadi. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Oh, haleluya. Kita berdiri dan kita nyanyikan nyanyian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Kami mohon Bapak Imada, tolong berdoa ucap syukur kepada Tuhan. Hosana, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan pada kami sampai hari ini Tuhan. Terima kasih atas segala firman-Mu. Terima kasih segala penjagaanmu selama seminggu ini Tuhan. Di mana kami dikuatkan oleh firman-Mu.
dengan mengatakan jangan takut terhadap apa yang terjadi. Engkau melindungi kami, Engkau menjaga kami, dan terima kasih Engkau menjadikan kami dapat berlindung di gunung batu Engkau dan kota benteng yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk hal itu Tuhan. Tuhan, terima kasih juga segalanya Engkau berikan pada kami, di mana Engkau menjanjikan bahwa kami diam di dalam Engkau, menuruti firman-Mu, Engkau akan memberikan sekali kebahagiaan, suatu berkat yang mengalir seperti sungai yang tidak pernah berhenti, dan seperti ombak yang tidak pernah berhenti untuk menerpa lantai Tuhan. Senantiasa kami selalu seperti Tuhan. Engkau juga menjaga kami, Engkau menjadikan kami perlindungan, di mana Engkau juga menjanjikan kami Tuhan bahwa kami akan terluput dari segala bahaya, dan Engkau akan memberikan kami Tuhan kami tidak melebihi dari batas kemampuan kami, dan Engkau memberikan jalan keluar bagi kami. Tuhan, ajar kami agar senantiasa diam di dalam Engkau, agar kami senantiasa terlindung dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan berarti Tuhan jemaat di sini agar senantiasa juga digenapi firman-Mu, sehingga kami senantiasa dapat berkumpul minggu depan tidak kurang suatu apapun. Dan Engkau juga memberikan kesehatan yang baru pada jemaat di sini Tuhan. Agar juga termasuk hamba-Mu Bapak Andreas Tuhan, Engkau memberikan kesehatan yang baru setiap hari dan berkat berlimpah dari Engkau Tuhan. Demikian pula jemaat kami. Terpujilah Engkau Tuhan, ya Tuhan, jadikan firman-Mu hidup di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami tetap berjalan menurut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, saya kita pasti diberkati dengan berkat firman Tuhan. Saya akan baca pengumuman untuk 1 minggu ke depan, di mana ibadah kita akan berjalan seperti yang sudah terjadwalkan. Jadi Rabu ada ibadah doa jam 7 malam di tempat ini. Lalu untuk hari Sabtu ada ibadah WBI jam 9 pagi di gereja. Untuk ibadah pemuda remaja juga ada di jam 7 malam, dilakukan secara offline dan online. Dan juga ibadah raya untuk minggu depan kita akan dilayani untuk perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu yang ingin hadir bisa mengisi daftar hadir di grup, atau yang ingin ibadah di rumah dapat mengambil roti dan anggur perjamuan sebelum ibadah dilakukan. Lalu juga segenap jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Sustio tanggal 29 Januari. Ulang tahun, kiranya Tuhan memberkati dan kehidupan dalam kesehatan dan keluarga, semua Tuhan limpahkan kasih dan karunia. Amin. Ini juga untuk seluruh jemaat yang mungkin tidak tertulis dalam pengumuman pagi ini, selamat ulang tahun, kiranya Tuhan memberkati. Mungkin ada pengumuman tambahan? Baik, jika tidak ada, kita akan tutup ibadah kita dalam doa syafaat. Mari kita satukan setiap hati kita untuk berdoa. Bapak, terima kasih ya Tuhan kalau pagi ini ya Bapak Kau boleh memberikan kami Tuhan kesempatan yang baru Tuhan untuk berkumpul bersama. Kami boleh memuliakan nama-Mu, kami boleh diberkati dengan berkat firman-Mu. Kami sangat bersyukur ya Tuhan pagi ini Tuhan Yesus Kau berikan ya Bapak setiap kami Tuhan apa yang sudah boleh kami dengar Tuhan pagi ini ya Bapak, boleh kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Boleh ada ketenangan, boleh ada sukacita Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami gak pernah gelisah Tuhan dalam menjalani setiap kehidupan kami Tuhan. Karena kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang perkasa ya Tuhan, yang sanggup Tuhan menolong setiap kami ya Bapa. Tuhan Yesus, sebentar Tuhan kami akan berdoa ya Bapa untuk setiap pokok-pokok doa kami ya Tuhan, untuk gereja di tempat ini ya Bapa. Memberkati ya Tuhan mulai dari jam-jam ibadah ya Bapa, mulai dari ibadah doa Tuhan, ibadah WBI, ibadah pemuda remaja, ibadah raya. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan untuk ibadah ini ya Tuhan, setiap pelayanan ya Bapak yang boleh dilakukan ya Bapak. Kami percaya Tuhan boleh memberkati setiap jemaat ya Tuhan, baik yang datang Tuhan, baik yang di rumah ya Bapak, tetap Kau lawat ya Tuhan, sehingga setiap kami ya Tuhan boleh memperoleh pengharapan yang kuat Tuhan di dalam-Mu ya Bapak. Tuhan Yesus, juga kami mau berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat yang ada di tempat ini ya Bapak, mulai dari anak sekolah minggu, pemuda remaja, setiap WWI, setiap kepala keluarga dalam tangan-Mu kami serahkan. Biar Tuhan Kau yang pimpin setiap kehidupan kami, Kau menyertai setiap kehidupan kami ya Bapa. Juga kami serahkan dalam tangan-Mu untuk setiap jemaat kami Tuhan yang mungkin saat ini ya Bapa mengalami kelemahan fisik Tuhan, baik sakit penyakit ya Bapa yang membuat mereka Tuhan gak bisa Tuhan berkumpul untuk memuji nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus Kau berkati, Kau berikan kesembuhan daripada-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang ajaib, Kau sanggup ya Bapa memulihkan setiap
fisik yang sakit, Kau sanggup memulihkan setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Dan kami juga rindu ya Bapak berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan. Ya mungkin saat ini ya Bapak mengalami pergumulan yang berat ya Tuhan. Ada masalah ya Bapak yang mungkin terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami percaya Bapak Kau memberkati setiap kehidupan jemaat-Mu ya Bapak. Kau memberikan jalan keluar Tuhan untuk setiap permasalahan mereka ya Bapak. Apapun Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan, mungkin masalah keluarga Tuhan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan. Tuhan Yesus, pagi ini ya Bapak kami percaya Tuhan Kau melawat setiap kehidupan jemaat-Mu ya Bapak. Ada kemenangan Tuhan boleh terjadi dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Ada jalan keluar boleh terjadi dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa ya Bapak untuk lingkungan di tempat kami beribadah ya Bapak. Kami sangat bersyukur Tuhan kalau setiap kami ya Bapak boleh mengadakan ibadah ya Bapak, bukan hanya ibadah minggu Tuhan, tapi juga ibadah-ibadah lainnya. Tuhan Yesus, kami mau berdoa ya Bapak, ada roh kedamaian, ada roh sukacita Tuhan juga boleh mengalir di lingkungan ini Tuhan. Kau jagai ya Bapak dengan perisai-Mu ya Bapak, sehingga Tuhan bukan hanya gereja kami yang diberkati ya Tuhan, tapi lingkungan di tempat ini juga boleh diberkati, boleh dilindungi, boleh dinaungi ya Bapak dengan kuasa-Mu ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk seluruh pelayanan yang boleh ada di tempat ini ya Bapak, untuk setiap pelayan yang boleh terlibat dan ambil bagian Tuhan dalam pelayanan ya Bapak. Kau berkati Tuhan, Kau memberikan urapan-Mu ya Bapak, sehingga Tuhan segala pelayanan ya Bapak, segala yang boleh dilakukan Tuhan gak pernah sia-sia ya Bapak, dan boleh menjadi berkat ya Bapak untuk jemaat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk lebih jauh ya Bapak, untuk seluruh gereja Tuhan yang ada di Indonesia, untuk setiap penjangkauan jiwa ya Bapak, untuk setiap ibadah ya Bapak yang boleh dilakukan Tuhan, baik secara tatap muka Tuhan, baik secara online ya Bapak. Segala hal Tuhan yang boleh anak-Mu usahakan ya Bapak untuk menyebarkan Injil-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kau memberkati mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kau memberikan kekuatan untuk setiap mereka ya Bapak, sehingga Tuhan segala hal Tuhan boleh mereka lakukan Tuhan untuk menyebarkan ya Bapak tentang kasih-Mu Tuhan, boleh terjadi, boleh tersampaikan ya Bapak. Banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk bangsa dan negara kami ya Bapak. Tuhan Yesus, Indonesia dalam tangan-Mu kami serahkan ya Bapak, untuk setiap pemimpin kami, mulai dari yang terendah Tuhan hingga yang tertinggi Tuhan. Dalam tangan-Mu Engkau memberikan hikmat, di dalam tangan-Mu ya Bapak Engkau memberikan urapan ya Bapak, sehingga Tuhan saat mereka boleh memimpin ya Bapak, rencana-Mu Tuhan, visi-Mu Tuhan boleh terjadi untuk bangsa kami ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, jika beberapa waktu terakhir Tuhan baik bencana alam Tuhan boleh terjadi ya Bapak di tempat, di bangsa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Bapak segala hal Tuhan boleh terjadi ya Bapak atas dasar kehendak-Mu ya Tuhan, dan kami percaya Bapak ada maksud baik Tuhan atas setiap hal Tuhan boleh terjadi. Kami mau berdoa ya Tuhan, Kau memberkati ya Bapak setiap tempat-tempat ya Bapak yang saat ini mengalami bencana alam Tuhan. Kami percaya Kau memberikan pertolongan ya Bapak untuk setiap mereka ya Bapak. Kau memberikan kasih karunia-Mu Tuhan boleh mengalir ya Bapak, sehingga Tuhan walaupun mungkin keadaan yang sulit ya Tuhan, tapi mereka boleh terus berharap ya Bapak. Engkau memberikan pemulihan ya Bapak. Banyak tangan-tangan Tuhan boleh terulur ya Bapak untuk setiap tempat-tempat yang terjadi bencana ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Bapak Kau memberkati ya Bapak setiap tempat-tempat itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk penanganan COVID yang ada di bangsa kami ya Tuhan. Dalam tangan-Mu ya Bapak, segala usaha Tuhan boleh dilakukan ya Bapak, kami serahkan, sehingga ya Bapak segala hal ini Tuhan boleh dipersiapkan ya Tuhan, boleh dapat membawa hal yang baik ya Bapak untuk setiap kami ya Bapak. Kami juga rindu ya Bapak Kau boleh memulihkan ya Bapak setiap kami Tuhan. Angka COVID boleh turun ya Tuhan, dan semakin naik Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami rindu ya Bapak suatu hari nanti Tuhan kami boleh bersekutu bersama ya Bapak seperti sebelumnya ya Tuhan. Kami rindu ya Bapak banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga kami berdoa ya Bapak untuk jemaat yang berulang tahun ya Bapak dalam minggu ini ya Tuhan. Dalam tangan-Mu kami serahkan untuk setiap kehidupannya ya Bapak, untuk kesehatannya ya Tuhan. Jadikanlah ya Bapak setiap jemaat-Mu Tuhan yang berulang tahun Tuhan menjadi Alkitab yang terbuka ya Tuhan untuk sekitarnya ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Bapak Engkau memberkati kehidupannya, Engkau memberkati ya Bapak masa depannya, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan untuk setiap persembahan ya Bapak yang sudah kami bawa di hadapan-Mu, besar atau kecil ya Tuhan. Kami sangat mengucap syukur karena Engkau sudah memberkati setiap kami. Engkau memberkati kami ya Bapak, bukan hanya dengan materi ya Tuhan, dengan kasih, sukacita dan kedamaian Tuhan boleh mengalir dalam setiap kehidupan kami ya Bapak. Kami sangat mengucap syukur ya Bapak.
Jadikanlah Tuhan setiap kesudahan yang boleh kami bawa Tuhan, boleh jadi pelebaran bagi kerajaan-Mu, boleh untuk lanjutan dalam pelayanan tempat ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, seluruh aktivitas kami Tuhan seminggu ke depan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Untuk setiap kami yang bekerja Tuhan, untuk setiap kami yang sekolah ya Bapa, kami ibu rumah tangga atau kepala keluarga Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami ya Bapa. Biar Engkau yang memimpin, biar Engkau yang menaungi setiap kami, Engkau melindungi setiap langkah kami ya Tuhan, kemanapun kami melangkah ya Bapa, dan penyertaan-Mu ya Tuhan boleh terjadi ya Bapa. Ada pertolongan Tuhan boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami selalu mengucap syukur ya Bapa untuk pagi ini ya Bapa. Kau boleh berkenan Tuhan untuk melawat setiap kami, Kau boleh berkenan Tuhan untuk memberkati setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Oh, terima kasih ya Bapa. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Hari kita akan naikkan doa yang sudah diajarkan oleh Bapak kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu saudara sekalian, mari kita arahkan hati kita ke kita sekalian. Gereja Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah olehmu berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan rahmat Allah Bapa, dengan cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, serta tuntunan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Dia datang kembali, membawa gerejanya masuk kemuliaan kekal bersama Dia sampai selama-lamanya. Yang merasa diberkati Tuhan, mari kita katakan amin. Bapa, terima kasih.